mengalir darah ke tenggorokan, pura-pura batuk, khotib kelamaan, jangan-jangan setan. Setan tuh nggak suka kebaikan, makanya nanti kata siapa ya, kata Gus Dur apa kata yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja sama supir Metro Mini katanya. Kenapa supir Kopaja sama supir Metro Mini ini bisa membuat penumpang itu ingat Gusti Allah semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama ibu Allahumma Fakihna Fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin ibu-ibu majelis taklim Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam pengajian rutin bulanan mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan, Bu ya. Ini mati-mati terus nih gimana ya? Yang tadi aja kali itu. Ya, kedinginan kali ya, kehujanan. Dicolok buyus. Enggak, kalau ini mah enggak mati-mati. Ya. Coba Pak Ustaz kasih Bu kasih tuh. Tes. Ya, bagusan ini guys. Ya. Baik. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak, lebih berat daripada keburukan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya, amal baiknya lebih banyak, lebih berat daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, artinya di surga. Tetapi naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, amal baiknya, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau bisa kita tiap hari dengan neraka, jangan masuk neraka, Bu ya.
Tiap hari dengar surga, kalau bisa masuk surga. Maka kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Ya Allah, selamatkan kami. Ketika kita menyebut Allahumma antas salam, ya Allah selamatkan kami, keluarga kami, keturunan kami. Sayyiduna Abu Hurairah, pernah dengar Bu ya? Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.300 hadis beliau riwayatkan. Itu ketika mau meninggal dunia, mukanya sampai lebam, sampai seperti orang dipukulin gitu, akibat banyak nangis. Ditanya sama sahabatnya, kenapa Abu Hurairah kok mukanya lebam begini? Takut mati? Enggak, saya enggak takut mati. Yang saya takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah saya selamat atau tidak? Apakah bekal saya cukup atau tidak? Ternyata seorang perawi hadis terbanyak sekalipun, ulama sekaliber beliau sekalipun, di akhir hayatnya masih takut tidak selamat ketika meninggal nanti. Mudah-mudahan diselamatkan semua ini Bu ya. Maka kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Bukan bahasa Arab, bukan ini. Bukan bahasa Arab. Kayak ada kiai hobinya mohon maaf merokok gitu. Umroh, setelah umroh selesai makan, setelah makan biasa kalau orang hobinya merokok katanya suka asem. Dengan santainya dia merokok, dikejar sama askar, haram haram haj haram haram, terus dikejar haram haram haj haram. Ternyata si askarnya pengen rokok juga, dikeluarin sama kiainya. Samsu wa ni'matun ududuhu ba'danya tu garam filter komodei kuji samsu. Itu juga bukan bahasa Arab, bukan. Bahasa mana tuh? Kata askarnya syukron 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 syukron, afwan afwan katanya. Bukan bahasa Arab tuh. Ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau punya kitab Al-Muhadzab, disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi Al-Majmu'. Al-Majmu' ini kitab fikih muqaran madhab Syafi'i. Jadi kalau orang ingin mengkritik, ingin mengomentari fikih madhab Syafi'i, kalau nggak baca Majmu' jangan didengerin. Kitabnya sepanjang tangan kita, segini. Nah, beliau Imam Nawawi ini mensyarah, menguraikan, menjelaskan kitab namanya Al-Muhadzab karya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi ini salah satu ulama yang senang ketemu Nabi dalam mimpi, sering ketemu Nabi dalam mimpi. Nah, pernah satu hari, ya mungkin karena bersihnya hati Bu ya, selalu ketemu Nabi dalam mimpi. Pernah satu hari beliau mimpi, ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni kalimatin anju biha fil akhirah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat atau beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Ini penting saya kira. Dalam mimpi tersebut Abu Ishaq Asy-Syirazi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat anju biha fil akhirah, yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang jawab nih Baji, pelit banget, pelit banget, pelit banget. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, bakhil, merepet jahe adalah orang yang apabila disebut namaku tidak bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah,
Jangan kayak orang di sana, shollu ala Muhammad, dia jawab lagi shollu alaih. Itu nyuruh-nyuruhan Bu Haji. Keliru. Kalau shollu ala Muhammad bisa dijawab dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad menggunakan fi'il amar, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad menggunakan fi'il madhi. Jangan shollu alaih lagi. Kalau shollu alaih nyuruh lagi. Shollu ala Muhammad, marilah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Shollu alaih, marilah. Ya. Shollu nyuruh berarti kita bersolawat. Ya, shollu ala Muhammad jawabannya bisa begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad atau alaihi. Fi'il amar namanya tuh, sholli. Atau sallallahu ala sayyidina Muhammad menggunakan fi'il madhi gitu ya. Ada juga kadang keliru tuh, mohon maaf, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam apa wa sallim? Coba dilihat dulu Bu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam apa wa sallim? Hah? Wa sallim. Kenapa wa sallim? Awalnya wasallallahu. Wasalla itu fi'il madhi, fi'il mudhari apa fi'il amar? Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah dilakukan, fi'il mudhari kata kerja yang sedang dan akan dilakukan, fi'il amar nyuruh. Nah, kalau wasallallahu awalnya, belakangnya wasallam apa wasallim? Hah? Wasallim fi'il amar apa fi'il madhi? Nah, berarti kalau awalnya fi'il madhi, di akhirnya pun mesti fi'il madhi. Itu namanya atof Bu ya. Kalau bahasa jurumiyah, bahasa nahu gramatikal bahasa Arab yang betul wasallam. Kalau awalnya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan keliru tuh Bu. Tapi kalau awalnya Allahumma sholli, kalau awalnya Allahumma sholli, ya Allah anugerahkan sholawat, fi'il amar tuh, maka belakangnya jangan wasallam, wasallim, fi'il amar juga begitu. Banyak orang keliru karena mungkin tidak paham bahasa Arab. Jadi kalau orang nyuruh shollu ala Muhammad, kita jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu alaihi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mau dipanjangan lagi silakan, sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau sallallahu, kalau Allahumma sholli wa sallim belakangnya. Sama wa baraka, kalau sholla wa baraka wa sallam. Kalau sholli wa barik wa sallim. Mudah-mudahan enggak dianggap pelit semua sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah nanya sama guru, karena ada hadis inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling utama, paling istimewa adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Jadi orang yang paling mulia nanti pada hari kiamat, yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Saya tanya sama guru, mohon maaf, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu sehari berapa kali? Kata beliau minimal 300 kali. Bu Haji berapa kali? Minimal dalam sholat, pelit banget gitu. Saya tanya minimal sehari 300 kali bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak tahu ibu berapa kali? Biar kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Minimal sehari 300 kali itu. Kapan aja. Yang penting jangan di WC. Kenapa? Lagi masak ngaduk kangkung betul. Allahumma sholli. Kan sekarang lagi ada lagu viral tuh. Sholatullah, salamullah. Terus
Saya kasih ijazah Bu nih ya. Mau saya kasih ijazah Bu. Kasih sholawat wiridan. Namanya sholawat syajaratun nukud. Apa Bu? Sholawat syajaratun nukud. Syajarah artinya pohon, nukud duit. Jadi sholawat pohon duit. Ini senang semua kayaknya masalah duit. Ini saya dapat dari Habib Sagap namanya. Habib Sagap ini punya pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Santrinya sampai 30.000 dulu masa beliau. Dan itu gratis semua. Jadi ceritanya beliau ini dulu mondok di Aljazair. Ini mau ngerekam mau ngapain nih? Oh nanti tenang. Belum. Cerita dulu. Nggak apa-apa kalau mau direkam duluan. Habib Sagap ini dulu mondoknya di Aljazair. Di mana Bu? Aljazair, kepada seorang wali, seorang mursyid namanya Syekh Balqaid. Namanya guru Bu ya, kadang bisa mengetahui keadaan murid, baik lahir maupun batin. Cuma kadang tidak dikatakan aja pada saat itu. Nah, ceritanya Habib Sagap ini mau boyongan. Dilihat sama gurunya, kok sepertinya bakal susah di Indonesia. Namanya wali. Sagap sini. Saya punya amalan, punya zikir, punya sholawat yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan ya, biar kamu gak susah ketika pulang ke Indonesia. Biar seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon duit. Kiai, guru, syekh, saya itu datang ke sini bukan untuk nyari dunia, kata Habib Sagap. Namanya anak kecil ya, anak muda. Bantah aja gurunya begitu. Saya datang ke sini ini mau jadi sufi, ingin tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, membersihkan akhlak, bukan nyari dunia. Udah amalin aja. Namanya wali, namanya guru, ya tahu keadaan murid. Memang redaksinya bagaimana Kiai? Ini sholawat, kata Syekh Balqaid, saya namakan sholawat syajaratun nukud, sholawat pohon duit. Kamu amalkan setelah sholat isya, tidak keluar subuh 400 kali. Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hafal Bu ya? Hafal ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Dibaca 400 kali, tidak keluar sholat subuh. Kata Habib Sagap, nyantai saja sambil nonton TV, baca atau pegang tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil bawa motor bisa? Yang penting nggak tabrakan, nggak ketabrak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Paling 5 menit. Sambil bawa mobil bisa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sambil masak bisa? Kan ada sekarang tasbih yang tek. Nah itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat. Wallahi, kata Habib Sagap, saya mengamalkan sholawat syajaratun nukud ini 7 tahun. Saya datang ke Indonesia nggak punya apa-apa, baju cuma 1. Istri saya sakit sampai ngutang ke sana kemari. Ke Indonesia itu nggak punya apa-apa, miskin betul. Tapi Bapak bisa lihat sekarang, saya punya pesantren 3. Kata beliau, yang paling besar di Barung, ada di Malang, ada di Lombok. Dan itu santrinya 30.000 gratis semua. Saya pernah ke sana, ini mohon maaf, sehari santri makan berapa ton beras ya, puluhan ton kata mereka. Nggak tahu, datang aja begitu. Seolah-olah di depan pesantren kami ini ada pohon duit, sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya pengen ngasih, udah kebanyakan katanya. Selama 7 tahun beliau amalkan, ya Allah. Nah kita niat sholawat bukan untuk itu Bu ya, tetapi itu hanya bonus saja. Tetapi kita niat, mudah-mudahan kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan kita ingin dianggap oleh beliau sebagai umatnya. Kalau nanti dapat apa itu bonus aja. Ya, saya pengen Alphard misalnya, tapi nggak dikasih misalnya. Mungkin Bu Haji kalau dikasih Alphard, mungkin udah nggak mau majelis taklim lagi, nongkrongnya di mana gitu. Mungkin. Jadi Allah itu maha mengetahui yang terbaik untuk kita, kira-kira begitu. Ini saya ijazahkan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kata guru-guru kami, kalau orang banyak sholawat, kalau enggak dirinya soleh, dirinya baik, anaknya yang akan baik, anaknya yang akan diangkat derajatnya oleh Allah terus sampai keturunannya. Ini saya ijazahkan, ibu jawab qabil tuh begitu ya. Redaksinya bagaimana Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, dibaca 400 kali setelah sholat isya atau setelah waktu isya, tidak keluar subuh. Jadi jangan sampai keluar subuh. Ustaz, kalau keluar subuh bagaimana? Ya diqodho, jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa sholawat. Ajastukum, ibu bilang qabiltu gitu ya. Ajastukum, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, pertama memenuhi hak Rasulullah untuk disalawati, kedua kita pengen di akhirat ini selamat, dapat syafaat dari beliau. Maka tadi kembali Abu Ishaq Ash-Shirazi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Syekh, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuan Guru, makanya Abu Ishaq Ash-Shirazi saat itu juga dipanggil oleh orang-orang itu Syekh, Tuan Guru, karena dalam mimpi Rasulullah menyebut dia sebagai Syekh. Langsung kemudian menyebar panggilan Abu Ishaq Ash-Shirazi dengan Syekh. Ya Syekh, kata Rasulullah, wahai Tuan Guru, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Mintalah keselamatan kepada Allah untuk orang lain, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu dalam dirimu. Kalau pengen selamat, kalau kita ingin selamat, kata Rasulullah, doakan orang lain pun selamat. Kira-kira kuncinya itu. Kalau kita ingin berkah, doakan orang lain mendapatkan keberkahan. Kalau anak keturunan kita pengen soleh, jangan pelit mendoakan anak keturunan saudara-saudaranya soleh dan solehah juga. Itu kuncinya saya kira. Jadi sekali lagi, kalau habis sholat, doakan orang lain tuh, Allahumma antas salam, ya Allah selamatkan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, masyarakat kami. Apalagi mohon maaf, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal wa laka bi mithlin. Tidak seorang muslim, tidak seorang hamba muslim mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan mereka, nggak tahu begitu. Kita doain aja, mereka nggak tahu kita doakan. Illa qalal malakul muwakkal walaka bimithlin, melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang engkau doakan. Dulu guru kami kalau habis sholat itu mengajarkan istighfarnya jangan hanya untuk diri sendiri saja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, untuk diri sendiri itu. Tapi kalau ditambah astagfirullahaladzim li wali walidayya, untuk dua orang tua kita, kemudian wali ikhwanina, untuk saudara-saudara kita, wali ikhwanina wali masyaikhina, guru-guru kita, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bayangkan, mohon maaf Bu ya,
Seandainya dari Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat, umat muslim ini triliunan atau miliaran, maka ketika kita memohonkan ampun kepada mereka, walaka bimislin, kita pun mendapatkan ampunan sebanyak orang yang kita doakan ampun itu. Walaka bimislin. Bisa dipahami, Bu? Ini diam ini paham? Bingung atau terpesona dengan saya? Ya. Kalau doa kunut, mohon maaf, ada yang kunut nggak di sini? Ya, kunut. Ada yang enggak, silakan, enggak apa-apa. Itu habis subuh kan biasanya Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan orang-orang Islam. Begitu caranya. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin. Jadi setelah kita doakan diri kita, doakan orang Islam juga. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga kita tidak perlu capek-capek beramal, Bu. Cukup mendoakan orang lain, walaka bimithlin, kita pun mendapatkan apa yang semisal dengan apa yang kita doakan. Mohon maaf, doa malaikat itu enggak tertolak kan, Bu ya? Jadi yang mengatakan walaka bimithlin itu malaikat. Doa malaikat tidak tertolak. Tanda doa malaikat tidak tertolak dalam hadis, kata Rasulullah, idza qalal imam, apabila seorang imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, misalnya, faqulu amin, kata Rasulullah, bilang amin makmumnya. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni kesalahan-kesalahan kecilnya dari mulai balik sampai sekarang. Ibu balik usia berapa? Ya kira-kira 9 tahun lah, 10 tahun, masih kecil, 15 tahun. Sekarang 70 tahun misalnya. Apa masih muda? 50 tahun, baru 26 misalnya. Ya Allah, muda-muda banget ini ya. Nah, kelihatannya muda banget. Kalau lihat dari Monas kayaknya muda banget. Maka dosa-dosa kecil yang dilakukan dari mulai balik sampai sekarang diampuni. Bayangkan setiap sholat, amin kita bertepatan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saya yakin orang Islam itu meninggalnya dalam keadaan bersih. Kenapa? Kenapa, Bu? Karena didoakan terus, diampuni terus kesalahan-kesalahannya. Dan itu dengan malaikat, saking mulianya malaikat. Maka mohon maaf kalau di rumah jangan miara anjing, jangan masang-masang patung, jangan majang-majang yang tidak jelas. Karena malaikat tidak suka rumah yang di dalamnya ada anjing. Nggak mau masuk maksudnya. Dulu Nabi itu punya cucu namanya Hasan Hussein. Beliau ini miara anjing kecil. Malaikat Jibril saat itu mau masuk rumah, nggak mau masuk. Kenapa? Ngelihat ada anjing di dalam rumah. Kalau begitu kata Rasulullah, bunuh aja semua anjing yang ada di dunia. Ya nggak begitu juga kata malaikat Jibril. Akhirnya yang boleh dibunuh adalah anjing yang galak gitu ya, yang merusak. Tapi kalau anjing yang tidak merusak, dibiarkan aja. Cuma satu poinnya, kalau rumah ada anjingnya, maka malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Kalau rumah tersebut tidak ada malaikatnya, rahmatnya berkurang. Kalau rahmatnya berkurang, doanya tidak mustajab. Maka yang ada bukan kebaikan, menjadi keburukan, malah keburukan. Tapi yang nggak mau masuk malaikatur rahmah, Bu ya. Yang tidak mau masuk hanya malaikatur rahmah. Adapun malaikat maut nggak peduli dia. Mau ada anjing, mau ada apa, tetap kalau udah waktunya masuk. Hah? Kalau udah ada waktunya, Ya.
Jadi upayakan rumah kita terhindar dari yang begitu-begitu. Upayakan perbanyak qiyamul lail, perbanyak baca Quran, sehingga malaikat betah di rumah. Kalau malaikat banyak di rumah, maka rahmat Allah banyak di dalam rumah kita. Kalau rahmat Allah banyak, doa mustajab. Rumah tangga menjadi tentram. Baiti jannati gitu ya. Rumahku adalah surgaku. Kalau rumahnya panas, malaikat tidak ada, biasanya akan sering bertengkar antara keluarga, antara pasangan suami istri. Maka solusinya adalah pasangan suami istri ini harus memperbanyak tilawah, memperbanyak qiyamul lail dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selamat semua. Mohon maaf Bu ya. Kita ini hidup di dunia ini sebentar. Berapa tahun sih kira-kira ya? Ma baina sittina ila sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Umumnya ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi siap-siap ibu yang sekarang usianya sudah 59 tahun lebih 11 bulan lebih 29 hari. Ini kalau nggak pulang dari sini besok tinggal menunggu. Pokoknya ibu makan yang enak aja udah. Jalan-jalan kemana gitu, karena udah bentar lagi. Jadi pendek-pendek Bu, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, selama kita hidup 70 tahun, 60 tahun ini udah siap belum? Udah banyak belum bekal untuk kehidupan setelah kematian kita? Kita ini masuk ke alam ketiga Bu ya. Alam pertama alamul arwah. Jadi alam di mana kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian ruh-ruh kita dulu sebelum dimasukkan ke jasad itu mengatakan qalu bala syahidna. Iya, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian banyak burung nih ya. Kemudian masuk ke alam kedua disebut dengan alam rahim. Berapa bulan tuh dalam alam rahim? 9 bulan lebih 10 hari kira-kira lah, 10 bulan. Pendek 9 bulan tuh di alam rahim. 4 bulan kita di alam rahim, dimasukin ruh kita. Ditulis ajal kita, rezeki kita, kehidupan kita, apakah selamat atau celaka, jodohnya dan seterusnya. Maka kalau 4 bulan suka ada doa Bu ya. Nah, itu karena ruh dimasukkan, ditiupkan ke dalam jasad kita. 9 bulan gak lama, brojol di dunia cuma 60 sampai 70 tahun. Meninggal, masuk ke alam keempat disebut alamul barzakh. Alam barzakh, orang bilang alam kubur. Kenapa disebut barzakh Bu? Barzakh itu pembatas, batas antara dunia dengan akhirat. Jadi dia dinding pembatas antara dunia dengan akhirat, disebut alamul barzakh. Kalau orang selamat di alam barzakh, insya Allah di akhirat selamat. Kalau di alam barzakh cukup bekalnya sampai kiamat, nggak tahu nih sampai kiamat berapa ribu tahun lagi kita nggak tahu, berapa juta tahun lagi kita nggak tahu. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Maka para ulama itu tidak takut mati. Kita nggak takut mati. Yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah bekal kita cukup atau tidak? Karena kita nggak tahu panjangnya berapa ribu tahun lagi di alam barzakh aja. Oke, anggap aja selesai lah. 1000 tahun lagi misalnya kiamat, baru masuk alam yang terakhir disebut alamul akhirah gitu ya. Alam akhirat terakhir. Nah, mulai dari yaumul ba'tsi, hari di mana kita dibangkitkan. Kita dibangkitkan dari berutu kita loh Bu. Punya berutu kan Ibu? Tulang ekor. Betul, luar biasa. Nanti dari situ dibangkitkan dalam keadaan mohon maaf telanjang semua. Laki-laki, perempuan, sampai para nabi juga telanjang semua. Terus Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah saat itu orang saling melihat atau tidak? Boro-boro saling melihat. Gentingnya luar biasa.
Jadi nggak mikirin melihat antara satu dengan yang lain, enggak. Yang penting bagaimana di alam akhirat ini yang pertama kali adalah selamat. Digiring semua manusia ke padang mahsyar. Kenapa Bu Haji? Padang mahsyar itu digambarkan oleh Rasulullah sebuah lapangan luas putih terhampar begitu. Semua orang dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir mati di hari kiamat itu akan dihimpun di situ. Semua orang berbondong-bondong saking gentingnya Bu, digambarkan dalam hadis. Matahari ada yang dekat kepalanya. Sampai kalau banyak dosanya tuh keringatnya itu sampai menenggelamkan dirinya. Tapi kalau dilindungi langsung oleh Allah, selamat. Ada 7 golongan kan dalam hadis yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah, di mana yang lain tidak mendapatkan perlindungan. Imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang enggak suka bohong, pemimpin yang adil lah. Kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. 3, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 3, apa Bu? Seseorang yang berinfak karena Allah, berinfak dengan ikhlas. 5, apa Bu? Seseorang yang digoda oleh seorang perempuan, datu mansibin wa jamalin, yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Ketika digoda untuk berbuat zina, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ada lagi Bu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang sedari dini hidup tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang begini insya Allah selamat. Yang terakhir, seseorang yang bangun malam kemudian zakarullah, dia berzikir kepada Allah, fafadat ainah, kemudian keluar dari matanya air mata saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi air mata betulan tuh ya, bukan air mata buaya ketika disenter oleh TV One atau iNews TV baru dia nangis, nggak begitu. Tapi dalam keadaan sendiri tanpa orang melihat, bahkan keluarga kita sekalipun nggak melihat, keluar air mata itu karena takut kepada Allah, berharap diselamatkan nanti di akhirat. Keluar air mata. Air mata yang seperti itu akan menyelamatkan orang tersebut ketika di padang mahsyar itu. Bingung orang itu Bu, ini gimana cara menyelamatkan nanti? Datang kepada Nabi Adam, semua manusia, wahai Abul Bashar, bapaknya manusia, tolong kami dari kegentingan ini. Jangan datang ke saya malu memberikan bantuan kepada kalian, memberikan syafaat. Karena dulu pernah melanggar perintah Tuhan. Melanggar apa Bu? Makan buah khuldi katanya. Makan buah yang dilarang oleh Allah. Saya malu memberikan syafaat kepada engkau, kepada kalian. Datang ke cucu saya aja. Datang akhirnya kepada Nabi Nuh. Jangan datang ke saya. Saya pernah memohon kepada Allah agar disegerakan siksa untuk umat saya. Malu saya memberikan syafaat. Datang aja kepada Nabi Ibrahim, Abul Abiyah, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman. Kata Nabi Ibrahim, jangan datang ke saya malu memberikan syafaat kepada kalian. Pernah bohong 3 kali. Jadi Nabi Ibrahim malu memberikan syafaat karena pernah berdusta 3 kali. Sebenarnya bukan bohong, namanya itu apa dalam balaghah? Kenapa? Ada istilahnya dalam balaghah itu. Jadi beliau Nabi Ibrahim, mohon maaf, pernah diajak oleh orang-orang kafir pada saat itu, ayo ikut kami untuk menyembah berhala. Enggak, lagi sakit kata Nabi Ibrahim, padahal lagi sehat. Ini sakim dalam Quran. Bohong pertama. Kedua, beliau ini pernah menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh pamannya Azar. Tapi disisakan yang paling besar Bu ya. Kenapa Bu Haji?
disisakan yang paling besar. Ini pasti kerjaannya Nabi Ibrahim. Di mana Ibrahim dikejar tuh sama orang-orang kafir. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Bukan, tanya saja yang paling besar tuh. Disisakan yang paling besar. Padahal Nabi Ibrahim yang menghancurkan semua itu. Bohong kedua. Terakhir di Mesir itu ada, mohon maaf, raja yang matanya jelalatan. Ini kalau melihat istri orang yang cantik sedikit begitu, bahenol, emplok cendol, naon deui dah. Main ambil aja raja ini jelalatan. Saat itu tidak ada yang lebih cantik daripada istrinya Nabi Ibrahim, namanya Sayyidah Sarah radhiyallahu anha. Tahu Nabi Ibrahim ketika di Mesir ada kunjungan ke raja ini. Nanti ketika ditanya jangan bilang suami saya ya. Saya pun nggak bakal bilang ini istri saya. Ditanya Nabi Ibrahim, ini siapa? Hadhihi ukhti. Nabi Ibrahim jawabannya begitu. Ini saudari perempuan saya. Kalau bilang hadhihi zaujati pasti diambil sama raja itu. Bohong ketiga. Gara-gara itu malu memberikan syafaat di hari kiamat. Ini ngantuk. Ya Allah, emang setan tuh nggak suka kebaikan. Inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam. Jadi setan tuh mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk ngaji 2 menit berasa udah 2 jam. Mengalir darah ke mata, ngantuk. Mengalir darah ke tenggorokan, pura-pura batuk, khatib kelamaan, jangan-jangan setan. Setan tuh nggak suka kebaikan. Makanya nanti kata siapa ya, kata Gus Dur apa kata yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja sama supir Metro Mini katanya. Kenapa supir Kopaja sama supir Metro Mini ini bisa membuat penumpang itu ingat Gusti Allah semua? Hajar sana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hajar ke sana, astagfirullahaladzim. Hajar ke sana, inna. Itu jamaah ingat Gusti Allah semua itu. Jadi kiai, ustadz, habib nanti masuk surganya belakangan. Ini kayaknya suaminya supir Kopaja semua ya? Enggak. Ini ustadz khutbah Jumat, ceramah, bukan ingat Gusti Allah tapi Allahumma ahya wa bismika amut semua. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Mohon maaf, baru semua berbondong-bondong kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti hubungannya dengan sholawat tadi ini. Nah, kita harus banyak-banyak bersolawat. Itu Rasulullah ketika didatangi oleh seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat minta syafaat kepada beliau. Beliau lagi sujud saat itu. Lagi sujud kepada Allah. Kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Isfa' tu syafa'. Luar biasa itu. Berikanlah syafaat kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat, tu syafa', maka dia akan diberikan syafaat. Nah, saat itu beliau bangun, kemudian mendapatkan SK, kunci dari Allah, legalitas dari Allah untuk memberikan syafaat yang disebut syafaatul udma. Maka beliau saat itu disebut Al-Fatih, orang yang membuka keran syafaat. Beliau buka, kemudian dipersilahkan kepada para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Diberikan kepada orang-orang soleh memberikan syafaat, kepada ahlul Quran memberikan syafaat kepada keluarganya. Selesai kata Nabi, tutup, selesai. Nah, selesai, kemudian masuk hari di mana semua amal kita dihisab, yaumul hisab. Itu dalam Quran, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca catatan amalmu. Jadi catatan amal kita di akhirat nanti enggak selembar 2 lembar, Bu. Sepanjang mata memandang. Itu mulai dari baligh sampai mati.
Dulu ibu pernah masuk pekarangan orang, ngambil jambu misalnya, kerekam tuh di situ semuanya. Duduk di sini, pakai baju apa, kerekam semua Bu Haji. Ya Allah, pakai kacamata hitam, ibu ngelihat saya sinis begini, ibu melihat saya dengan penuh cinta. Itu ada catatannya rapih tanpa ada terlewat sedikit pun. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kata Allah, Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ya Allah. Selesai Bu ya, setelah dihisab baru ditimbang yaumul mizan. Nah, ditimbang amal kita, apakah kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Mudah-mudahan sekali lagi kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Amin. Ibu saya sarankan di akhir hayat ini, di akhir hayat ya, di akhir-akhir ibu ini yang udah bau apa ya, bau tanah, pokoknya kalau udah ciri-ciri udah beruban, pendengaran sudah sulit, gigi udah banyak rontok, mata udah sulit ngelihat, itu udah tanda-tanda. Mudah-mudahan selamat semua ya Allah. Nanti setelah mizan masuk haud, setelah itu masuk yaumus sirat, hari dimana kita digiring melalui jembatan. Apakah kita masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Jadi perjalanannya banyak, panjang. Nah, ada satu amalan ringan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ini kalau ibu males gitu ya, males ibadah, males baca Quran, syukur-syukur sehari 10 juz baca Qurannya. Misalnya nggak pernah baca Quran sama sekali, amalin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kata Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan, tetapi kalau ditimbang keutamaannya berat di mizan itu. Jadi dia bisa memperberat kebaikan kita. Kemudian habibatani ilar rahman, dicintai oleh ar-rahman. Katakan kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Minimal 100 kali Bu ya, minimal sehari 100 kali. Meskipun amal kita sedikit, tapi banyak berzikir ini, insya Allah ini zikir dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Hafal semua Bu ya? Coba ini yang agak Bu Haji yang agak ngantuk-ngantuk. Oh enggak ngantuk ya? Bu Haji. Coba diulang Bu Haji, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bu Haji yang sampingnya, yang ini, subhanallahil azim. Ibu yang belakang mohon maaf, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu terjemahkan subhanallah. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Enggak subhanallah. Bukan maha agung, subhanallah. Maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Harus tahu juga artinya Bu ya. Ini mudah-mudahan diamalkan biar dapat oleh-oleh. Sehari berapa Bu? Minimal 100 kali. Syukur-syukur 1000 kali. Saya di mobil itu sering bawa tasbih. Itu ya zikirnya nggak jauh dari itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau saya kasih lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata Rasulullah, afdalul kalam ba'dal Quran arba'un. Zikir, ungkapan, kalam
wirid yang paling utama, paling agung, paling istimewa setelah Quran ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Enggak masalah kita mau mulainya dari mana aja. Apa Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 4 ungkapan, 4 zikir yang paling disukai oleh Allah, paling utama setelah membaca Al-Quran. Ya syukur-syukur ibu sehari 10 juz itu. Kalau nggak sempat bagaimana? Banyakin Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. 4 ungkapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hadis, siapa yang baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga. 1 kali 1 pohon di surga. Baca 2 kali Ustaz, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditumbuhkan 2 pohonan di surga. Ibu baca 1000 kali, ibu punya utan di surga. Pertanyaannya, surga sudah ada atau belum ada? Bu Haji, surga udah ada apa belum ada? Udah ada. Sekarang udah ada apa belum? Enggak, pertanyaannya sudah ada apa belum ada surga sekarang nih? Udah tahu dari mana belum mati? Belum tahu. Oh, belum tahu. Yang ini belum tahu, yang ini belum ada. Surga belum ada, neraka belum ada. Belakang udah ada. Tahu dari mana? Oh, baca dari. Iya. Ya, ini jawabannya Bu ya. Surga dan neraka sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Manusia dong. Kata Rasulullah, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga. 2 kali 2 pohon ditumbuhkan baginya di surga. Jadi ketika seseorang atau manusia beramal soleh, sesungguhnya dia sedang membangun kafling rumahnya sendiri di surga. Tapi itu yang joget-joget, yang mengumbar aurat dengan bangganya bermaksiat gitu ya. Sesungguhnya mereka sedang membangun kafling rumahnya sendiri di neraka. Jadi dua-duanya sudah ada, cuma belum sempurna. Ustadz kok ngomong sembarangan, tahu dari mana? Dari Al-Quran. Ada yang hafal ayatnya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Hafal semua, luar biasa nih ya. Mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kata Allah kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannah, dan surga seluas langit dan bumi. Ujungnya uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat ini dalam bahasa santri fi'il madhi majhul. Telah disiapkan berarti udah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Ya Allah. Ya Allah, bener Allah. Tapi dengan amal manusia. Maka dalam hadis, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan 1 istana di surga. 2 masjid, 2 istana di surga. 3 masjid, 3 istana di surga. Amal soleh dapat membuat kafling rumahnya sendiri di surga. Ada lagi dalam hadis misalnya, ini biar mempertegas saja. Ana zaimun, kata Rasulullah, bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Udah jam 11 ya? Ya Allah, cepat banget. Dikit lagi. Dikit lagi. Gak puas nih kalau belum selesai. Aku jamin, kata Rasulullah, 1 istana di tepi surga liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia dalam keadaan benar.
Maksudnya debat kusir Ibu. Wah, sampai melahirkan pertengkaran. Udah, hindari, jauhi kalau kita debat sampai bertengkar, berantem. Orang yang meninggalkan perdebatan seperti itu, aku jamin kata Rasulullah, satu istana di tepi surga. Jadi surga udah ada Bu ya, tapi belum sempurna. Yang menyempurnakan Allah dengan amal manusia. Wa ana zaimun bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Aku jamin kata Rasulullah, satu istana di tengah surga. Kalau tadi di tepi surga, ini di tengah surga. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun dia bercanda itu. Kalau bisa Ibu jangan suka bohong, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong, dikit-dikit dusta. Hindari itu meskipun bercanda. Aku jamin kata Rasulullah, orang yang seperti itu dibangunkan satu istana di tengah surga. Nah, yang terakhir paling tinggi ini. Wa ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Ya, aku jamin dengan satu istana bagi orang yang apa? Di atas surga, bagi orang yang liman hassana khuluqahu. Bagi orang yang akhlaknya baik, yang mempunyai adab yang baik, akhlakul karimah, perangai yang baik. Aku jamin satu istana di atas surga. Jadi kalau kita berakhlak, tujuan ngaji kan agar kita bisa punya akhlak. Mudah-mudahan ya kita di sana mendapatkan ridho Allah, sehingga apapun kita bisa nikmati Bu ya. Apapun kita bisa nikmati. Ini sebenarnya saya mau nyampein banyak, tapi waktu nggak cukup. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan Ibu yang punya masalah cepat dihilangkan masalahnya. Yang punya utang Bu ya? Punya, alhamdulillah. Berarti masih hidup. Nggak ada yang bayarin. Mudah-mudahan segera dibayar utangnya. Ustadzah Hajah Rahma yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sehingga beliau kembali melakukan aktivitas ngajar kita tiap minggu ya. Ya. Dan tadi siapa Ibu? Bu Hajah Maimunah, mudah-mudahan yang sekarang sedang sakit juga diangkat penyakitnya. Ibu juga diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, sehat walafiat, semuanya diniatin untuk ibadah. Mungkin paling terakhir nih Bu ya. Ada kiai besar dari Pasuruan. Itu setiap namanya Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ada orang Jawa Timur? Nggak ada. Seorang wali pada masanya. Setiap ada orang datang ke beliau, mohon maaf, itu selalu diberikan nasihat, Ibu menghafal juz amma ya, Ibu menghafal wadduha ya, ke bawah ya, Ibu menghafal Yasin ya, Ibu menghafal surat Kahfi ya. Saya pikir-pikir, kenapa Ibu setua ini disuruh ngapalin Quran gitu? Oh, ternyata agar masuk dalam sebuah hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Kiai Hamid pengen orang-orang yang sowan ke beliau, yang tua-tua ini selalu berada dalam proses belajar mencari ilmu. Apalagi yang muda. Kan yang tua biasanya malas tuh. Nah, alhamdulillah di sini semangat semua. Ini semua mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Allah mudahkan bagi mereka yang sampai akhir hayatnya dalam proses belajar untuk mendapatkan ilmu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu mau ada yang disampaikan mungkin? Ibu, Bu Haji. Oh, mau nanya. Bu siapa? Kayak familiar ya? Yang ngubungin saya siapa? Bu Zaitun ya? Oh, Bu Haji. Iya, Bu Zaitun, ya silakan. Masya Allah.
Ah. Ah. Gak apa-apa Ibu. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru minan nar. Jadi kita minta saja, ya Allah, hamba memohon kepada Engkau surga dan jauhkan hamba dari neraka. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Ketika lisan kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon sesuatu, fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Ketahuilah bahwa Allah ingin memberi kita itu. Jadi bersyukur kita digerakkan, ya Allah, matikan saya misalnya dalam keadaan mati syahid, insya Allah syahid. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sebagai orang yang siddiqin, insya Allah. Fa'lam annahu yuridu an yu'tiyak. Ketahuilah ketika lisan kita digerakkan untuk memohon, Allah akan memberinya, insya Allah. Istiqomah terus sampai akhir hayat, qiyamul lail, karena qiyamul lail da'bus sholihin, pekerjaan orang-orang soleh. Ibu semua qiyamul lail semua kan Bu ya? Insya Allah. Enggak cuman bangun kemudian kencing tidur lagi, enggak, atau masukin apa sendal gitu, enggak. Minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Satu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, minimal sholat witir tiap malam, minimal sholat witir. Terus kalau qobliyah rawatib itu qobliyah subuh itu nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu. Jadi orang sholat witir itu setengah wajib lah kira-kira begitu, karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Mazhab Hanafi mengatakan setengah wajib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.